Kan kalian mendapatkan tugas membuat pola layout juga yang lalu-lalu gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika kamu saat menggunakan dalam layout itu tidak mengikuti ukuran yang ada. Nah sekarang saya akan menggunakan pedoman pola layout itu adalah dari yang layout pertama, kedua, ketiga sama, dan diikuti dengan tugas yang keempat yang nantinya akan digunakan untuk UTS. Sebelumnya saya kasih tahu begini, pada saat UTS nanti kalian hanya mengisi tanda hadir aja, ya. Jadi belum mengumpulkan tugas ini. Tugas ini dikumpulkan 1 minggu kemudian setelah UAS. Paham ya? Tapi dengan catatan tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tidak bikin. Tidak ada yang membuat, tidak ada alasan apapun kalau kamu mau mendapatkan nilai UTS. Jadi UTS ini saya ambil dari tugas keempat ini dalam bentuk melayout halaman daftar isi dan susunan redaksi. Oke, ketentuannya adalah udah jelas. Yang pertama ini, ukurannya harus konsisten sama dengan layout pertama, kedua, ketiga. Yang kedua, mengikuti gaya layout yang sudah ditentukan. Jadi, maksudnya gaya pola layout itu, yang pertama seperti apa? Bentar. Bentar ya. Itu ditandai dengan 1. Kalau pola itu pasti ada ukuran. Ukuran itu mengacu yang nomor 1. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah margin. Nah, sekarang saya akan bolak-balik ngomongin soal margin. Oke, saya akan coba tekankan sekali lagi karena banyak sekali di antara kalian ketika melayout itu tidak melihat pola yang memang kamu buat. Sekarang saya akan tekankan di sini. Oke, ini adalah ukurannya. Tapi ini ukuran besar ya. Untuk supaya kamu ingat, ukuran itu cuma ada 2. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ini ukuran besarnya itu 46 berikan 29 cm. Ini ukuran besarnya. Kemudian ukuran kecil ukuran 42 dikalikan 27,9 cm. Oke. Karena kamu mau pilih yang mana, itu tergantung dari keputusan kalian. Dengan demikian, kalau misalnya nanti ukurannya besar, yang dipilih 46 kali 29 berarti ukurannya adalah yang ini. Nah, sekarang kita akan cek dengan menggunakan rule. Ini adalah tengah-tengahnya. Saya perbesar dengan persentase tampilan 100%. Kira-kira berada di sini. Ini tengah-tengahnya. Oke. Sekarang saya akan menggunakan margin yang kira-kira pertimbangannya itu margin atas itu 1,5. Yaitu berada di sini. Ini 1,5. Ya. Karena apa? Karena nolnya adanya di sini. Ya, 0. Dan kemudian margin bawah mungkin bisa 2,5, mungkin bisa 2. Kalau di sini ini 29, ini 28, 27. Oke, saya rasa di sini ini ada 2 cm, kemudian ini juga 1,5. Oke. Kemudian margin ini yang paling bahaya. Ini margin tengah.
itu 1 senti dari margin kanannya. Sekali lagi ini 1 senti untuk kanan, 1 senti untuk kiri. Ini yang bahaya banget. Bahayanya karena apa? Coba kalian perhatikan. Supaya ini besar, akurat, saya perbesar tampilannya. Oke, ini kurang sedikit. Ini juga kurang. Oke, ini juga kurang. Oke, sekarang udah pas. Nah, maksud saya akan cek dulu ya dengan posisi karakternya seperti apa. Ini saya gunakan ini saja dan ini saya posisikan seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Ini saya kosongkan. Kalau diperkecil seperti ini nantinya. Oke. Kamu perhatikan ya. Ini margin tengah. Ini pas lipatan. Jadi kalau halaman kanan dan kiri itu dilipat, ini yang terlipat. Ini yang terlipat. Bukan ini yang terlipat. Tapi ini yang terlipat. Sehingga ketika kamu akan membuat kedudukan dari teks. Sebentar ya. Nah, kedudukan dari teks yang benar adalah seperti ini. Ini batas. Ya, ini batasnya. Ini batas. Seringkali kalian melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yaitu kalian menempatkan teks itu seperti ini. Bisa kebayang nggak? Ini kalau dilipat, ini kelipat loh. Jadi nggak ada aturannya sama sekali. Jadi sebaiknya batasnya itu cuma di sini saja. Jadi tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, apalagi begini. Nggak boleh ya. Nah, nanti di sini juga sama. Batasnya yang sebelah sini adalah di sini. Ini, handle garis ini ya. Jadi perhatian kamu. Ketika melayout, perhatikan ketika ada teks yang mendekati di bagian batas margin tengah. Ya, jangan sampai seperti ini. Seperti ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Ini adalah batas yang harus kamu tepati. Nah, seperti ini. Nah ya, udah tahu ya. Nah, begitu juga ketika kamu melayout untuk teks itu nggak boleh melebihi daripada margin ini. Nggak boleh. Gambar sebenarnya kalau kamu akan menempatkan gambar itu juga nggak boleh seperti ini. Kecuali kalau kamu mau spread seperti ini, itu malah boleh. Habis ya. Seperti ini nggak apa-apa, posisi gambar. Ya, kan? Ya kalau mau disiplin mungkin di sini kan, disiplin di sini gitu. Tapi kalau di sini gantung nggak boleh. Kecuali kalau sekalian spread seperti ini. Nah, apalagi teks, khusus untuk teks nggak boleh lebih seperti ini, nggak boleh. Saya berikan contoh lagi di sebelah sana. Sebuah kesalahan kalau kamu menempatkan teks itu di sini. Apalagi margin kamu itu kamu buat cuma 0,5. Sempit banget. Ini kan 0,5 ya. Jangan membuat seperti ini. Buatlah minimal itu 1 cm supaya aman aja. 1 cm. Ini segini, nggak apa-apa. Kalau ini kan 1,5. Sehingga seperti ini. Paham ya? Oke. Berikutnya. Jadi yang dimaksudkan pola itu seperti itu. Mengikuti dari margin samping, tengah, atas, bawah. Ketiga, dibuat 2 halaman berhadapan dengan proporsi 3/4 untuk halaman isi.
3/4 untuk halaman isi. Saya berikan contoh. Ini. Jadi kalau pengertian 3/4 itu kira-kira segini. Nah, sedangkan yang putih itu 1/4. Ini 3/4, ini 1/4. Gitu ya. Ya, atau dibalik saja, dibalik. Ini adalah 1/4, ini adalah 3/4. Gitu. Nah, ini adalah yang putih ini untuk daftar isi, kemudian yang hitam ini untuk nanti susunan redaksi. Nah, sekarang saya berikan variasi. Yang 1/4 ini boleh di sebelah sini. Sebelah sini. Boleh. Tapi dengan catatan, kalau bisa ini jangan full. Apakah kamu akan mengambil seperti ini? Enggak full ya. Atau malah sebelah sini, gitu. Silahkan aja untuk meng-create seperti ini. Atau malah bahkan susunan redaksinya itu di bawah, seperti ini. Ini susunan redaksinya. Kenapa enggak, gitu kan? Boleh juga kok. Oke. Bagaimana dengan penempatan kalau di samping sini? Boleh. Ya. Seperti ini, silahkan aja. Boleh juga. Kalau di sini bagaimana? Boleh juga, silahkan aja. Ya. Tergantung nanti kamu akan membuat suatu komposisi yang seperti apa, gitu. Dan gaya desainnya mau gaya desain yang seperti apa? Karena kamu itu masuk ke majalah-majalah yang apa ya, majalah-majalah anak-anak muda gitu ya. Ya berarti kamu harus membuat suatu paduan-paduan blocking yang menarik dari gaya layout halaman daftar isi dan susunan redaksi ini. Nah, gaya-gaya itu seperti apa sih? Sebagai contoh ya. Untuk halaman redaksi misalnya. Misalnya gayanya itu dibuat dengan overlapping seperti ini. Nah, ini contoh aja sih. Misalnya seperti ini. Saya gunakan warna seperti ini. Dan ini menggunakan warna yang seperti ini. Misalnya. Nah, lalu ini untuk apa sih? Atau pengen bergaya yang berbeda lagi, misalnya kayak gini. Nah, ini design to back. Itu. Jadi ini nanti diisi dengan teks, ada teksnya, kemudian ini hanya variasi saja. Kadang-kadang kita menempatkan apa namanya bagian ini itu suka dibuat lengkung gitu ya. Maka gunakan lengkung itu, anchor ini bisa dibuatkan lengkung. Nah, ini bisa menjadi lengkung. Nanti bisa ini apa namanya, ditarik-tarik ya, bisa ditarik-tarik. Nah, misalnya gitu. Gaya dari lengkung itu tergantung dari halaman yang sini. Kalau ini lengkung, mungkin sini lengkung. Tapi relatif lah. Oke.
Sekarang saya ingin memberikan contoh halaman susunan redaksi itu seperti apa. Susunan redaksi itu intinya apa sih? Adalah SDM yang dimiliki oleh majalah ini. Nah, SDM itu terdiri dari apa? Kita set di sini, kita keluarkan dulu, dan ini saya buat agak besar aja ya. Oke. Dan ini saya close up. Ini. Sekarang saya ketik. Kira-kira apa saja sih yang nanti akan ada di halaman susunan redaksi? Yaitu satu pemret atau pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi. Seperti ini. Nah, pemimpin redaksinya siapa? Ini kita isi langsung ya, pemimpin redaksinya misalnya Atak Syuma. Misalnya gitu. Terus ini saya copy lagi aja biar cepat aja. Ini adalah wakil pemimpin redaksi. Namanya siapa? Abu Daus Said. Terus lagi ini adalah pemimpin produksi. Siapakah pemimpin redaksinya? Misalnya Tuhan Oke. Terus apa lagi? Sebentar. Selain pemimpin redaksi, ini ada bagian editor. Editor. Mungkin nggak cukup satu ya. Mungkin ada dua. Yang pertama, misalnya Bagus Raden. Yang kedua, oke. Terus ada lagi di sini ada bagian yang lain, yaitu apa ya? Penyunting foto. Penyunting foto dan naskah. Oke. Ikut. Ini misalnya fotografer. Fotografi. Ini nggak cukup satu ya, mungkin ini ada dua kali ya. Misalnya, oh ini salah. Oke. Ya nggak salah, ini saya copy aja. Bagian
desain. Tapi ternyata ini nggak cukup satu.